pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Wina Marlena Banurea, NIM 213304010293, dosen pengampu Bapak Hutuari Lisa Musir, SPD MSI, yang mengajarkan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya mahasiswi Universitas Prima Indonesia. Saya jurusan akuntansi semester genap tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi topik 9 yaitu penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Di topik 9 ini ada 8 subtopik, yaitu baiklah, kita akan membahas subtopik yang pertama yaitu pengertian. Pengertian penjualan. Penjualan menurut Mulyadi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Sedangkan menurut Kusnadi, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Pengertian sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Baiklah, kita akan melanjut ke subtopik 9.2. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam sebagai berikut. Yang pertama, surat order pengiriman dan tembusannya. Ada terdapat tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, tembusan gudang, arsip pengendalian pengiriman, arsip indeks silang. Yang kedua, faktur dan tembusannya, tembusan piutang, tembusan jurnal, tembusan analisis, tembusan wiraniaga. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan yaitu dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat atau yang terakhir, bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Baiklah, kita lanjut ke subtopik 9.3, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. Kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Selanjutnya, kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Selanjutnya, jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Kita lanjut ke subtopik 9.4, fungsi-fungsi yang terkait.
Dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu fungsi penjualan, bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Selanjutnya, fungsi kredit, bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Selanjutnya, fungsi gudang, bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyediakan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Selanjutnya, fungsi pengiriman, bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa adanya otoritas dari wewenang. Selanjutnya, fungsi penagihan, bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan serta menyediakan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya, fungsi akuntansi, bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur dan membuat laporan penjualan serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Sedangkan pelaksanaan penjualan tunai, fungsi yang terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan dalam penjualan tunai. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur penjualan tunai tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Selanjutnya, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Selanjutnya, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Selanjutnya, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan keuangan. Baiklah, kita akan lanjut ke subtopik 9.5, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan ini kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Kedua, prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Ketiga, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam
surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan. Pada waktu bagian ini membuat surat order pengirimannya. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. 6. Prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 7. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Sedangkan jaringan yang membentuk sistem penjualan tunai yaitu yang pertama, prosedur order penjualan. Fungsi penjualan ini menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Kedua, prosedur penerimaan kas. Fungsi penerimaan kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang. Ketiga, prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi dan pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di samping itu, fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan ke bank dalam jumlah penuh. 6. Prosedur pencatatan penerimaan kas. Fungsi akuntansi pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima bank melalui fungsi kas. Ketujuh, prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi membantu rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Kemudian fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Kita lanjut ke subtopik 9.6, unsur pengendalian internal. Untuk merangsang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. 2. Sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman.
Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit. Kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Berikutnya, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber atau faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. Pencatatan terjadi piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. 3. Praktik yang sehat terdapat surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan, faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaian dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Secara periodik, fungsi akuntansi pengiriman pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dan buku besar. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi. Penjualan tunai adalah yang pertama, organisasi ada beberapa fungsi, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotoritaskan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Kedua, penerimaan kas diotoritaskan oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita registrasi kas pada faktur tersebut. Ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otoritas dari bank penerbit kartu kredit. Keempat, penyerahan barang diotoritaskan oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Kelima, pencatatan dalam buku jurnal diotoritaskan oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada faktur penjualan tunai. Ketiga, praktik yang sehat. 1. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kedua, jumlah kas yang diterima dari penjual tunai harus hari kerja berikutnya. Ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas acara periodik dan mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern. Kita lanjut ke subtopik 9.7, metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama, metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah yang pertama, transaksi penjualan kredit. Transaksi ini diposting dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. Kedua, transaksi retur penjualan. Postingan transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan.
Ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Postingan transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Keempat, transaksi penghapusan piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. Kedua, metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan berikut ini. Yang pertama, ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan, jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap bulan, jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar saldo atau trial balance yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Yang pertama, media disortasi menurut abjad sebelum diposting. Diposting satu persatu ke dalam kartu piutang dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang, kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Kedua, media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. 2. Postingan langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media posting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Metode posting periodik. Yang pertama, posting ditunda. Yang kedua, penagihan bersiklus. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu. Nah, kita lanjut ke subtopik 9.8 prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan piutang bentuk tertentu, disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatan. 2. Pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi yang pertama saldo kewajiban debitur pada awal bulan, yang kedua mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi, dan yang ketiga saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement.